Video merekam sebuah truk bermuatan pasir melaju secara ugal-ugalan Jalan Nasional Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur ini menjadi viral. Video berdurasi 20 detik ini direkam oleh sesama pengemudi truk. Selasa 10 Desember 2024, kepolisian menahan pengemudi yang mengendarai truk dengan berbahaya. Pengemudi diketahui bernama Subandi, 34 tahun, warga Kecamatan Sukodono. Kepada polisi, Subandi mengaku mengemudikan truk secara ugal-ugalan karena iseng. Akibat aksinya, Subandi disanksi tilang dan truk ditahan sementara oleh polisi. Itu alasannya apa? Untuk konten atau apa? Nah itu yang membiarkan orang lain. Kalau pengakuan sopir sendiri gimana nih? Kenapa dia melakukan aksi tersebut? Dia cuma iseng saja. Oh iseng ya? Iseng aja dia. Guru sama si kernetnya itu aja. Tidak ada apa dia tak tanya pengaruh alkohol apa ada masalah. Enggak, iseng aja bercanda sama temennya. Petugas Jasa Marga bersama anggota kepolisian evakuasi puluhan penumpang dari dalam bus yang terguling di tol Solowangi, kilometer 568A di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedung Alar, Ngawi, Jawa Timur, Selasa 10 Desember 2024. Sejumlah penumpang yang menderita luka dievakuasi ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Bus naas ini dikemudikan oleh Rizal Caniago, 32 tahun, warga Solok Selatan, Sumatera Barat, dan mengangkut 27 penumpang dari Jakarta tujuan Surabaya. Sesampai di lokasi, bus oleng ke kiri dan menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terguling ke parit tepi jalan tol. Kerasnya benturan mengakibatkan bagian depan bus ringsek. Sebagian penumpang terluka karena terjepit bodi bus yang ringsek. Kecelakaan itu diduga karena sopir bus mengantuk. Menurut seorang penumpang, bus naas itu dikemudikan oleh sopir cadangan sejak berangkat dari Lebak Bulus. Sementara sopir utama tidur dalam bagasi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Ya, indikasinya sopir ngantuk. Sopir itu bergantian dari mulai rumah makan di daerah Subang. Setelah ganti baru perjalanan. Ya, selama ini nyantai-nyantai aja. Driver tidak mampu menguasai laju kendaraannya sehingga terbanting ke kiri, menabrak batas jalan sehingga terperosok ke parit. Tidak bisa menguasai karena ngantuk atau apa enggak? Atau menghindari apa itu enggak? Hasil olah TKP dan interogasi awal pengemudi bus. Jadi untuk pengemudi bus ngantuk sejenak. Usai evakuasi, polisi melakukan olah TKP dan juga meminta keterangan dari sejumlah saksi. Sejumlah penumpang yang menderita luka ringan memilih untuk melanjutkan perjalanan menggunakan bus lain. Kasus kecelakaan yang ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, selamat pagi. Majelis Kode Etik Polda Jateng telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Aibda Robik, tersangka penembak Gama siswa SMK Negeri 4 Semarang. Andi Prabowo, ayah kandung Gama, mengaku puas dengan sanksi yang dijatuhkan kepada tersangka. Keluarga pun menuntut tersangka dihukum setimpal atas perbuatannya. Nantikan informasi selengkapnya bersama saya, Dea Kartika. Dan saya, Iqbal Kurniadi. Inilah Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama. 2 rumah di kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa siang terbakar. Kebakaran diduga dipicu korsleting di salah satu rumah. Di lokasi terpisah Selasa siang, si jago merah juga mengamuk dan menghanguskan ratusan rumah warga di kawasan Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Beberapa warga histeris saat mengetahui api membakar rumah dan toko. Kebakaran ini menimpa lebih dari 100 rumah di 4 RT yang berada di wilayah RW 5, Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, Selasa siang. Tiga 32 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api.
Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke permukiman. Sejumlah warga yang panik berupaya menyelamatkan harta benda mereka. Dari listrik atau kompor apa, Bu? Pokoknya, Pak. Otot. Sempat ada ledakan nggak, Bu, atau gimana, Bu? Nggak ada. Tiba-tiba api aja, Bu. Rumah Ibu kena, rumah Ibu. Saya belum kena, Pak. Saya kena, Pak. Dari proses identifikasi sementara, Kapolsek Kemayoran memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka. Hingga saat ini, pemicu kebakaran masih belum diketahui. Kebakaran sempat membuat panik warga di permukiman padat penduduk di Jalan Rahmat Syah, Gang Setia, Medan, Sumatera Utara, Selasa siang. Sempitnya akses menuju lokasi membuat pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga dan menjalar ke bangunan rumah yang berada di sebelahnya. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan, ada 2 rumah warga yang terbakar. 7 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting dari salah satu rumah. Salah seorang pemilik rumah yang terbakar menyebut ia dan keluarga tidak sempat menyelamatkan barang dan perabotan rumah. Mereka memilih menjauh dari lokasi kebakaran untuk menyelamatkan diri. Belakang Mas, saya nggak tahu dan menyelamatkan diri, mengalir kita lihat. Ada korban, Bu? Ada sempat ledakan nggak tadi? Enggak. Ada suara ledakan? Gas sudah diselamatkan duluan dari keluar. Di Jombang, Jawa Timur, sebuah tempat usaha vulkanisir ban milik warga dusun Plororejo, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito terbakar pada Selasa sore. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan yang terbuat dari bambu ini sekaligus tumpukan ban di dalamnya. Kerabat pemilik bangunan menyebut kebakaran diduga dipicu korsleting dari kabel listrik yang terkena tetesan air hujan. Api lantas membakar ban serta tabung LPG. Sejumlah warga pun sempat mendengar suara ledakan saat api berkobar. Setelah 5 jam berkobar, api bisa dipadamkan oleh 2 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.